Terlalu banyak kejanggalan dari hilangnya anak-anak keluarga Soder. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Oke, anak hilang is back. Itu yang pertama ya. Yoi. Di request bro. Di request ya? Ada yang request. Dari keluarga mana nih dia? Dari keluarga Soder. Bener gak sih Riz? Soder. Ya bener lah. Bener lah ya. Ya bener lah gitu ya. Jadi gua kasih dikit nih menariknya nih ya. Jadi pada saat rumahnya kebakaran dan anak-anaknya tuh pokoknya menghilang dan kata pemadam kebakaran itu setelah harusnya kan jadi korban dong, Iya, ya kan? iya. Tapi dibilang tuh nggak ada mayat dan nggak ada tulang belulangnya gitu. Oke. Nah, Oke. kalau memang diasumsikan dia itu meninggal karena kobaran api gitu kan, seharusnya kan ada tulang belulang. Karena kalau dikremasi, lu suhunya 1000 derajat aja tuh butuh 2 jam. Dan itu kebakaran tuh cuma 45 menit. Oke. Dan suhu maksimalnya paling cuma 200 derajat Celcius. Anjay, lu jadi neliti ya. Udah jadi forensik bro. Nah, makanya kalian bisa nih kalau ada kasus-kasus gitu ya. Iya kan? Iya kan? Wow, gitu. Tapi nggak ada tulang belulangnya ya? Nggak ada. Gokil. Dan korbannya berapa nih? Korbannya 5 orang anak. Jadi yang disangka meninggal karena kobaran api itu 5 anak ya? Iya. Berarti harusnya tulangnya banyak dong. Iya harusnya. Bertebaran. Iya. Tapi nggak ada ya. Nah. Bacot gue paling malas deh kalau lu yang buat konten. Tuh, oke nih, boleh deh. Kita masuk ke kasusnya aja kali ya langsung ya. Boleh. Dan kita akan berteori. Jadi kalian buat para pendengar ya bisa langsung berteori juga di kolom komentar. Tadi kalau ada masukan, saran terkait audio, kualitas audio juga boleh langsung komen di kolom komentar. Dan kalau kayak gitu langsung aja pasang kacamata konspirasinya. Tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Kronologi 24 Desember 1945 di Fayetteville, keluarga Soder yang berjumlah 12 orang yang terdiri dari sang ayah, George Soder, Jenny Soder, sang ibu, dan 10 orang anak mereka. Hanya 9 orang anak yang tinggal di rumah tersebut, yaitu John, Marion, George Jr., Morris, Martha, Louis, Jenny, Betty, dan Sylvia. Setelah memastikan seluruh pintu rumah telah terkunci, Jenny kemudian menggendong putri bungsunya Sylvia dan pergi ke lantai atas untuk segera tidur. Pada pukul 12 pagi, telepon yang berada di ruang kerja George di lantai bawah berbunyi. Ia kemudian menjawab panggilan telepon yang ternyata hanyalah salah sambung. Namun, ada keganjilan pada panggilan telepon tersebut. Saat telepon itu diangkat, terdengar suara wanita tak dikenal menanyakan nama yang sangat tidak familiar, dan penelpon tertawa dengan suara yang aneh. Ketika menuju ke kamarnya, ia melihat Marion tertidur di sofa ruang keluarga, sementara lampu masih menyala dan gorden masih terbuka. Ia kemudian berpikir bahwa anak-anak yang lainnya telah tidur. Setengah jam kemudian, Jenny kembali terbangun. Ia mendengar suara seperti ada sesuatu yang menimpa atap rumah, yang kemudian diikuti oleh suara pantulan yang berulang-ulang. Dan tepat pukul 1 dini hari, Jenny terbangun lagi. Namun, kali ini ia kaget karena sisi rumah dipenuhi oleh kepulan asap. Gila, kayaknya fix sih yang nelpon itu Mr. Gepeng anjing. Iya gak sih? Ngeri bro, aneh banget. Masa nelpon tapi cuma nggak ada suara ya tadi ya? Ada, cuma dia nanyain aja nama yang gak familiar gitu. Misalkan di sini kan orang Indonesia kan, gak mungkin ada yang kayak namanya misalkan Bas gitu kan. Nah sama kejadiannya kayak di situ. Misalkan di Amerika orang nelpon nanya ada yang namanya Budi gak gitu. Itu kan aneh kan. Iya sih. Aneh. Tapi bisa itu mah salah sambung. Pasti gue bakal mikir itu salah sambung. Iya sih. Gue juga kalau ini gue masih mikir sebenarnya salah sambung bisa juga. Karena itu kan masih malam Natal kan. Iya. Mungkin orang masih minum-minum, mabok dan lain-lain kan. Yes. Oke. Masih 2 Fet.
Apa nih? AC. Kayak Lanjut dulu kali ya. Iya boleh bro, silakan. Jenny kemudian membangunkan George, lalu membangunkan Marion untuk segera meminta pertolongan pada tetangga. Sementara itu, George berusaha kembali ke dalam rumah untuk menyelamatkan 5 orang anaknya, yang kemungkinan masih tertidur di lantai atas. Namun, tangga untuk mencapai lantai atas telah terbakar. George pun pergi keluar untuk mengambil tangga dari mobilnya, tetapi tangga tersebut menghilang. George pun mengubah rencananya. Ia berencana untuk membawa mobilnya ke bawah jendela dan menaiki mobilnya untuk mencapai lantai 2. Tapi, tak satu pun dari mobil George yang menyala, meskipun mereka berfungsi saat siang hari. Sementara itu, Marion menghubungi pemadam kebakaran, namun tidak ada jawaban. Tetangga mereka akhirnya berinisiatif untuk pergi ke kantor pemadam kebakaran. Namun, anehnya, walaupun hanya berjarak 4 km, tapi pemadam kebakaran baru tiba 7 jam setelahnya, yaitu pukul 8 pagi. Dan kepala pemadam kebakaran F.G. Morris mengatakan pada George bahwa mereka tidak berhasil menemukan adanya mayat ataupun tulang belulang dari kelima anak tersebut. Aduh, ini udah banyak banget. Gue baru notice tadi tuh berarti cuma ada telepon sama ada pantulan di atap, tiba-tiba ada gumpulan asap ya. Iya kan, berarti udah terjadi kebakaran tuh ya. Iya. Gitu, dan sekarang akhirnya udah bener terjadi kebakaran, orang tuanya mau nyelamatin ya. Dia, yang tinggal di rumah itu berapa orang tadi? 10? Ada 9-11. 11, tapi yang hilang 5 ya? Yang hilang 5, yang selamat 4. Yang selamat 4 gitu. Wah, ini cukup ngeri sih. Ini kalau kebakaran kan emang kalau rumah tuh udah banyak banget furniture yang gampang kebakar ya. Iya. Cepat Kalau ngerembetnya. bayangan gue juga rumahnya sih mungkin zaman dulu pakai kayu kali. Kayu kebanyakan pasti. Gitu. Dan mobil. Oke, mobil ini udah aneh. Iya. Mobil nggak nyalanya. Mobilnya tuh jadi ada banyak, Bim, karena dia pengusaha batu bara. Iya. Kan berarti kan ada banyak truk-truknya gitu kan. Nah, Iya. satu pun gak ada yang nyala. Oke, udah fix. Tapi mungkin gak sih? Tapi kalau seandainya kebakaran karena asap mobil nggak nyala, enggak kan? Apa hubungannya? Tapi kalau itu udah aneh banget sih menurut gua, kalau mobil lebih dari 2 pasti ya dia punya ya. Nggak nyala semuanya itu bukan kebetulan anjir. Iya. Kalau 1 pasti kebetulan. Kalau tangganya tadi gimana, Wet? Tangganya hilang. Hilang. Tangganya hilang di Hilang. tempat dia naro. Kalau gue baca sih katanya dia suka naro ada tangga gitu di mobil, Riz. Kan mungkin truk suka ada tangga ya. Iya. Nah itu nggak ada tempat dia biasa naro tangga itu. Oke, faktor eksternal gue belum nemu karena kita clue-nya juga belum ada ya. Iya, Tapi ada kebakaran pemadam juga. Ya, makanya fix sabotase sih kalau masalah mobil menurut gue dah. Sama tangga bro. Iya sih, mobil sih gue juga kayak anjir masa nggak ada yang nyala. Iya, kalau lebih dari 1 nggak Gue mungkin nulisnya semuanya ini. udah ini loh. Apa sampai berfungsi saat siang hari loh, Bim. Oh iya. Siang hari loh. Siang hari habis dipakai lagi kan ibaratnya kan. At least dipanasin juga nggak apa-apa gitu. Yes, kacau nih. Menurut gua ada yang sabotase juga sih. Ya, tapi siapa kita belum tahu ya. Karena clue-nya masih clueless juga di sini nih. Kalau pemadam, Nah ini Pemadam gaje menurut gue itu udah hal paling gaje sih. Deket banget. kalau jalan naik mobil 4 km per jam, sejam nyampe kan? Nyampe Fed 4. Ya ampun Fed 4 kilo gak ada 5 iya menit juga Fed. sih. 4 kilo per jam. Goblok. Tapi gak ada 5 menit gitu. Dan lu pemadam kebakaran dan lu gak ada lampu merah tuh gak berfungsi buat lu kan. Kayak lu buat nyelamatin orang gitu loh. Itu pemadam udah aneh. Tapi Cuma gue nggak tahu sih semacet apa ketika malam Natal di Amerika pada tahun 1945, apakah sampai 7 jam? Kayaknya enggak sih. Mungkin Kayaknya paling enggak lama sih kayaknya 3 jam deh. Feeling gue itu udah lama. Apalagi jaraknya 4 kilo. Iya. kalau orang-orangnya pada libur juga nggak mungkin ya. Cuti bersama gitu kan enggak. Dia pemadam gitu loh. Gila nih udah aneh. Tapi gitu. kalau misalkan emang pemadam ini selama itu, maksudnya apa dong yang disuap gitu? Nah itu gue juga nggak tahu. Itu sih yang gue curigin, apa mereka juga terlibat dalam hilangnya si 5 anak ini gitu apa Nah gimana? itu kan tadi kan di telepon gak ada jawaban. Nah pas didatengin ke kantor tuh ternyata ada orang gitu loh. Oh nggak ngangkat. Nah itu gue juga nggak tahu, dan setelah dia bilang tuh si kepala pemadam kebakarannya kalau iya emang kita kekurangan orang di sini karena
beberapa Malam anggota, Natal beberapa anggota malam Natal sama disuruh pergi ke Perang Dunia Oh iya. gitu. Oh. Jadi katanya emang kita kekurangan orang, tapi kan seenggaknya kan ada orang kan di sana. Iya. Ya, langsung kita ke penyelidikan lah. Yes, harus. Let's go. Penyelidikan. Pihak kepolisian memastikan bahwa penyebab terjadinya kebakaran adalah korsleting arus listrik yang terjadi akibat kabel-kabel yang telah berusia tua. Namun, hal ini dibantah oleh George yang mengatakan bahwa ia belum lama melakukan perbaikan pada kelistrikan rumahnya. Hal ini juga dibenarkan oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut. Menurut mereka, pada saat kebakaran terjadi, lampu-lampu di lantai bawah dan juga lampu di pohon Natal masih menyala. Ada juga kesaksian dari petugas yang datang memeriksa kabel telepon, mengatakan bahwa kabel telepon di rumah tersebut tidak terbakar, melainkan dipotong secara sengaja oleh seseorang. Seorang saksi mata mengatakan melihat sebuah benda dilempar ke atas atap rumah keluarga Soder pada tengah malam. Bukti ini dikuatkan dengan ditemukannya sebuah benda menyerupai karet berwarna hijau yang diyakini adalah sebuah bom. Anjir. Gila, bro, penjelasan ini Menjawab ya. berkaitan sama yang tadi dijelasin sih. Kayak keanehan-keanehan yang didengar oleh si Jenny ya. Iya, tadi kayak bom gitu ya. Iya, Iya. kayak granat gitu sih. Sebenarnya ada ilustrasinya sih. Banaspati bukan sih? Anjing, iya Jadi juga. santet bro. Banaspati bisa bakar rumah orang gak sih? Bisa harusnya ya. Emang bisa? Kan dia santet pecah gitu, bukan apinya buat ngebakar rumah. Maksudnya pecah? Jadi tuh santet tahu gue ya, ini maaf nih kalau salah, koreksi ya. Banaspati itu kan api ya. Terus kalau seandainya jatuh depan rumah tuh kayak ya udah kayak hilang aja, pecah gitu loh. Maksudnya udah jadi santet, misalnya masuk ke tubuh Faris misalnya jadi ada pakunya atau apa gitu loh. Siapa tahu sebelum dia hilang udah menyambar sesuatu gitu pas lagi jalan. Kan api sifatnya menyambar dong. Bola merah aja kali. Gak tahu deh gue gak tahu. Jadi bahas Banaspati aja. Siapa tahu kan ada Banaspati itu tidak menutup kemungkinan aja. Iya. Tapi Banaspati itu gak bisa nyebrang pulau katanya. Dia cuma jadi Iya kenapa? Di Amerika ada dukun. Oh iya sih. Amerika bro. Iya sih benar. Tapi namanya bukan Banaspati anjir. Banaspetai. Jadi Inggris aja. Kalau UK-nya apa? Banaspetai. Tolol aja. Aduh, tapi iya itu bukan Banaspati ya pasti. Itu bom tuh granat gitu maksudnya. Kayak bom rakitan gitu. Tapi nggak meledak ya. Meledak dong harusnya. Harusnya sih. Lah itu kan kebakarnya gara-gara apa? Itu kan cuma Nggak ada yang tahu penyebabnya sebenarnya kan. Dia bilang arus listrik, tapi Iya. arus listrik kan dia baru ngecek kan, Aman. tadi katanya aman kan. Itu cuma kayak statement dari polisi aja kan tuh. Iya. Masalahnya nggak bisa di ini sih menurut gue nggak bisa ditemukan penyebabnya karena udah jadi abu anjir. Iya. Maksudnya kalau masih ada sisanya kan mungkin ada bukti ledakan gitu ya di atap itu masih bisa dilihat, tapi karena udah jadi abu jadi kayak udah susah sih dicari penyebab aslinya. Oke, tapi kalau telepon tadi nggak nyambung tuh karena diputus. Nah itu kalau yang gue baca ya, jadi nggak cuma kejadian aneh ini doang nih Bim. Katanya sempat ada pencuri masuk ke rumahnya dan nggak sengaja dia mencuri kayu. Oke. Dan nggak sengaja motong kabel telepon. Masa kebetulan aja sih? Nah itu. Tak kenapa di dunia tuh terlalu banyak kebetulan yang aneh aja. Lagian juga masa maling kayu ya. Iya, Kayaknya itu salah satu agennya deh. Kayak pura-pura mencuri gitu. Cuma kan orang biasa mencuri apa kayak misalkan barang yang berharga ya, emas, kayu anjir. Iya sih bener-bener. Oke, boleh upaya pencarian dari si keluarga Soder ini, bro. Upaya pencarian. Pada tahun 1947, George dan Jenny Soder mengirim surat kepada Direktur FBI untuk meminta penyelidikan lebih lanjut. FBI setuju untuk membantu setelah meminta izin dari pihak berwenang setempat. Tetapi sayangnya, investigasi mereka ditolak sehingga membuat penyelidikan itu dibatalkan. George juga menyewa ahli patologi untuk menggali reruntuhan rumah yang terbakar dan berhasil menemukan tulang belakang manusia yang setelah diteliti berusia 16 tahun. Namun korban tertua yaitu Maurice berusia 14 tahun.
Tidak sampai di situ, George menyewa detektif swasta bernama Sissy Tinsley dan ia mendengar sebuah rumor bahwa kepala pemadam kebakaran F.G. Morris menemukan sebuah hati dan menguburkannya di reruntuhan rumah tersebut. Dan setelah digali, ternyata itu adalah sebuah hati sapi yang tidak pernah tersentuh api. Aduh, gue nggak ngerti dia ngapain ngubur ini hati ya, buat apa sih? Ya berarti dia menanamkan evidence seakan-akan itu hatinya korban. Gokil. Berarti ini kasus orangnya juga punya power sih, gue yakin sih. Kalau FBI-nya juga sempat mau ya, walaupun ditolak juga gitu. Oke, berarti di sini ada hati yang dikubur, hati sapi gitu ya. Itu udah aneh. Itu yang pertama si M.G. Morris ya. F.G. Morris. F.G. Morris itu menurut gue sekarang jadi salah satu tersangka terkuat di gue. Kenapa dia? Gue. Kenapa dia? Nggak tahu, tiba-tiba dia menguburkan hati sapi. Kalau menurut gue sih, maksudnya tersangka membunuh atau menghilangkan? Terlibat. Oh iya terlibat. Kayaknya iya. Terlibat. Iya. Cuma kayak tersangka yang membakar kayaknya nggak tahu sih emang. Kayaknya itu organisasi sih, bukan satu orang ya sih. Iya sih. Iya, itu iya pasti bukan satu orang, tapi dia terlibat nih si F.G. Morris ini nih. Iya sih. Lebih powerful nggak sih? Iya lah. Iya, Tulang itu Morris kan 14 tahun ya. Yang ditemuin tulang belakang 16 tahun. Tapi yang ditemuin cuma satu doang, Fet, atau gimana? Kayak setahu gue beberapa deh. Kayak 3 piece gitu. Iya. Tapi analisanya masih rada mepet sih, 16 sama 14 Masih tuh deket ya? masih dekat. Jadi masih bisa ada Salah gitu. ada salah atau ada ini. Kalau emang benar dibunuh ya ibaratnya ya. Cuma salahnya ada hati sapi aja di situ menurut gua. Ya, mungkin kalau misalkan tulangnya perbedaannya jauh gitu umurnya baru tuh sangat mencurigakan. Iya, itu mencurigakan. Tapi ini 16 sama 14 kan nggak beda gitu loh. Tersangka pertama, seorang penjual asuransi. Beberapa bulan sebelum kejadian ini, seorang penjual asuransi mendatangi daerah Fayetteville. Dan menurut kesaksian warga sekitar, mereka mendengar perselisihan antara George dan orang tersebut. Orang itu mengatakan akan membakar dan menghancurkan anak-anak keluarga George. Berdasarkan investigasi Tinsley, penjual asuransi yang mengancam George adalah anggota juri yang menyatakan kebakaran rumah keluarga Soder merupakan kecelakaan. Wow, tiba-tiba ya, out of nowhere ya, penjual asuransi menjadi tersangka. Gila bro. Jadi juri lagi. Iya. Gue juga bingung kenapa asuransi bisa jadi juri ya. Jadi Nah, kalau juri itu kan ini pengadilan kan konteksnya. Iya. Kalau juri itu kan emang biasanya orang-orang, maksudnya orang warga sipil, Fet. Ngerti gak sih? Mereka yang ngevote apakah si yang di orang belakang ini, ya? Iya, Banyak ya? Iya, biasa kan kalau pengacara itu kayak mempresentasikan ke orang-orang yang lagi duduk tuh rame kan, kalau di TV-TV. Nah, itu jurinya tuh warga sipil biasanya. Gue sempet nonton film Ozark tuh, jadi dia ada satu representasi dari kartel, pura-pura jadi pengacaranya. Ya sebenarnya dia itu anggota kartel, cuma dikirim ke sana pura-pura jadi pengacaranya biar nggak ada yang curiga aja gitu. Nah, siapa tahu si penjual asuransi ini bukan benar-benar penjual asuransi gitu. Biar pas dia datang ke rumah orang nggak ada yang curiga. Oh, itu cuma penjual asuransinya si keluarga Soder gitu doang. Iya. Oke. Iya bisa juga sih. Karena kan tadi lu bilang Bim, ya batu bara erat kaitannya sama politik kan. Ya karena kan Iya. uang sebanyak itu berguna anjir. Bisa buat mencuci uang, membantu. Iya. Uang kartel atau uang mafia, uang kotor. Menarik sih, bener. Gue setuju pasti di balik si penjual asuransi ini ada orang lagi. Karena kalau penjual asuransi sendiri ibaratnya ya, dia cuma masalah apa sih namanya sakit hati, berantem gitu. Tapi terlalu terkoneksi sama pemadam lah dan lain sebagainya. Kayaknya gila lu asuransi penjual doang lagi, ibaratnya sales doang lagi bisa sampai sejauh itu relasinya gitu. Kayaknya enggak sih. Dan mengancam mau membakar aja. Iya. Anjir, gara-gara dia nggak termakan dengan bujukan asuransinya. Iya anjir, biasanya tuh udah dibuatin, mau nggak saya buatin webnya gitu kan. Nggak mau dia tapi kan. Oke, boleh Fet, tersangka kedua nih, ada siapa nih? Tersangka kedua, mafia Itali. Dugaan lain menyebutkan bahwa sebenarnya anak-anak tersebut telah diculik oleh para mafia Sisilia. Hal ini berkaitan dengan peristiwa lampau
di mana George Soder merupakan pengkritik keras pada pemerintahan fasis di bawah Mussolini saat itu. Ya ini makin kebuka sih. Kalau ini politiknya dapat sih. Iya sih. Ini politiknya dapat banget ini. Gue juga, dugaan gue kuat sebenarnya mafia Itali sih. Mafia Itali. Tapi bisa jadi nggak sih teori tadi jadi satu? Yang tadi udah gue bilang, maksudnya si Penjual asuransi ini jangan-jangan representasi dari si mafia ini gitu. Bisa. Mungkin datang untuk mengancam. Riset juga sekali mungkin untuk riset juga kali penjual asuransinya. Iya bisa ya. Mantau gitu loh maksudnya rumahnya. Mungkin si penjual asuransi ini sebagai peringatan gitu datang pertama kali. Tapi mungkin si George-nya tetap kekeh atau gimana gitu. Oke. Iya. Ya ini masuk akal nih menurut gue. Gue jadi mulai menyimpulkan anak hilang itu anaknya sebenarnya nggak hilang, meninggal. Kalau gue jadi menyimpulkannya Meninggal di rumah kebakar itu. Tapi nggak ada apa-apanya Bim. Tulang belakang yang tadi lu bilang ketemunya cuma itu doang kan? Beberapa doang kan? Ini balik lagi ke teori yang pertama. Kalau misalkan hilang, cuma kebakarannya 45 menit. Harusnya masih ada. Masih banyak ya? Iya, masih ada mayatnya juga. Itu aneh. Dibunuh tapi nggak tahu dah. Itu menurut gua aneh sih, maksudnya yang gua paling anehin dari kasus ini, kenapa anaknya harus diambil juga, diculik juga. Itu udah tadi iya. mencoba mencari apa ya, suatu hal yang make sense atau berguna untuk anaknya itu diambil. Maksudnya gitu kalau tersangkanya masih ada nih yang dicurigain gitu dan masih connect juga kan. Kayak motifnya udah lumayan dapet, cuma anaknya kenapa harus diculik, itu gue nggak ngerti. Iya, apa gunanya kan? Iya. Gue juga kayak mikir kayak ini apa gunanya anaknya memang. Terus juga sebenarnya tadi gue sempet bilang tuh kayak pas si Jenny-nya turun yang ngangkat telepon, dia kan ngeliat kan kayak si Marion-nya tuh ketiduran di sofa. Nah itu kenapa juga kagak diambil ya? Iya. Maksudnya juga kenapa? Aneh sih. Maksudnya kan ada anaknya yang survive gitu kan. Iya, maksud gue sorry ya, bukannya apa-apa. Kalau emang lu pengen bakar gitu, kenapa harus nyelamatin anaknya 5 itu? Iya, gue juga bingung. Kenapa nggak dibiarin aja? Anaknya kan kalau yang si Marion yang ketiduran di sofa lebih gampang tuh di lantai bawah. Ya, dan juga apakah bukannya lebih gampang ya, nggak nimbulin banyak pertanyaan gitu kalau anaknya meninggal jadi korban kebakaran, kan orang jadi ngeliat kayak oh ini cuma karena korban kebakaran biasa. Tapi karena tulangnya kagak ada kan orang jadi bertanya ya. Iya. Oh ini kayaknya bukan kebakaran biasa deh. Iya maksudnya kalau seandainya diculik juga kan itu malah merugikan penculik ya kan. Kalau emang dia tahu ternyata itu kebakaran emang disetting, terus anaknya kabur kan bisa buka mulut gitu. Malah justru menimbulkan banyak pertanyaan. Anak-anaknya dihilangin gitu. Iya, makin aneh nih. Iya, gue juga nggak ngerti sih. Tadi gue percaya kayak mafia gitu kan. Cuma masih kayak kok ada yang kayak aneh gitu. Gak mungkin mafia kayak begini lah. Tapi gue mulai kepikiran lagi, Fet. Kalau emang ini bener mafia atau organisasi yang lebih besar, anaknya tuh, ini sorry gue juga gak tahu, ini berteori aja ya, bisa jadi budak. Gitu nah kalau jadi budak Bim, itu tuh Marion cewek, setahu gue dah. Marion tuh cewek. Dan umurnya juga udah bisa dijadiin budak. Kalau mau ngomongin budak seks dan lain-lain ya, mau dijual ya mafia kan kotor lah ya. Nah itu kenapa kagak diangkut juga? Ribet tapi kalau yang kecil kan lebih gampang lah, anak kecil. Tapi kan kalau mau dijadiin budak harus ngasih makan, tunggu berapa tahun dulu sampai dia gede. Itu udah ada yang pemikiran budak expert. Itu udah ada yang ready loh. Kalau 5 anak kan masih PO aja. Bangsat. Iya. Iya aneh sih. Aneh. Kenapa ya? Salah satunya yang masuk akal kalau anaknya dihilangin gitu memasukkan kematian. Iya. Tapi apakah maksudnya semua kebakaran ini rencana dari ayahnya gitu, si George, biar anaknya aman dari kejaran mafia gitu? Cuma gue yakin si George itu tahu deh ada orang yang emang gak suka dia atau politik, karena dia beberapa kali tuh nyewa detektif juga kan. Gitu kan. Gue tahu anaknya pasti hilang gitu, tapi dia tahu sebenarnya ini kebakaran hal yang aneh, bukan murni gitu. Dia tahu, dia sadar menurut gue. Gak mungkin kita aja yang baca kasusnya sadar, apalagi dia yang ngerasain gitu. Kayaknya gitu. Tapi dari anaknya sendiri tuh ada clue-clue gitu gak sih sebenarnya dia? Clue kayak gimana? Iya, entah dia tiba-tiba balik gitu atau nelpon. Gak ada sih. Cuma setelah kejadian tersebut 20 tahun kemudian datang surat misterius aja. Biasalah. Ada surat. Ini menarik nih. Sebuah surat misterius. Suatu hari, sebuah surat datang setelah 20 tahun tragedi tersebut terjadi.
Di dalam surat tersebut terdapat sebuah foto seorang pria yang dipercaya adalah Louis Soder. Di belakang foto tersebut terdapat sebuah tulisan Louis Soder, I love brother Frankie, Ilil Boys, A90132 or A90135. Tidak terdapat alamat pengirim maupun keterangan lainnya di dalam surat tersebut. Angka-angka tersebut adalah kode pos yang digunakan untuk kota Palermo, Sisilia saat itu. Untuk yang terakhir kalinya, mereka menyewa seorang detektif swasta dan mengirimnya ke Italia untuk penyelidikan. Namun, detektif itu tidak pernah kembali dan kabarnya tidak pernah terdengar lagi. Masih aneh loh bro, udah 20 tahun, gila. Tapi ini apa kode itu tuh tadi tuh? Yang mana? A9 itu. Itu kode kayak kode pos gitu, Bim. Kan di sini kan misalkan 12 2 berapa gitu. Nah, itu kota Palermo. Di Sisilia tuh di Itali. Aduh, iya. Oke, surat misterius yang tiba-tiba datang. Ini gue nggak tahu sih bener si Louis apa enggak ya. Karena udah 20 tahun bisa jadi aja banyak orang kasus ini cukup populer. Ada orang iseng kirim tuh masih bisa, possibility-nya cukup besar gitu. Iya. Tapi aneh lagi, ngirim detektif dan detektifnya hilang, nggak pernah balik. Nggak pernah balik detektifnya. Nggak balik, nggak kedengeran kabar yang detektif terakhir kan dikirim. Oh, bawa duit kabur. Iya ya, Baru DP gue. Orang langsung ke Italia aja sekalian mulai hidup baru. iya sih bener sih. Baru DP tapi. Iya, ini gimana Is? Surat misterius ini. Suratnya nggak make sense sih anjir. Maksudnya Frankie juga nggak ada nama anggota keluarga Frankie kan? Nah, itu gue juga nggak I ngerti. love brother Frankie anjing. Iya. Maksudnya ini kan kita mengasumsikan umurnya udah 30 tahun ya si Louis ya. Masa katanya begini pecahan anjir. Louis Soder, I love brother Frankie, Ilil Boys apaan? Gua juga Orang umur nggak 30 tahun kayak gini nulisnya. Aneh sih. Nyasar. Nyata ini surat nyasar doang ya. Bisa jadi gitu. Aneh. Ini surat misterius ini. Tapi feeling gue bukan dia sih yang ngirim. Itu yang pertama. Kayaknya ya bukan dia. Dan gue ngerasa 5 orang ini kayaknya udah meninggal aja sih. Tapi bukan saat kebakaran, tapi udah meninggal kayaknya. Kayaknya mungkin. Gue gak tahu. Karena gak balik juga kan Is. Gak ada clue juga ya. Cuma gue masih gak ngerti sih motifnya anak itu diambil sampai sekarang. Sumpah. Untuk diapain gitu? Apakah untuk menakuti si George gitu, ataukah sebagai apa ya, sebagai kalau nyulik apa dia minta apa biasanya? Tebusan. Ya sebagai tebusan gitu, anak-anaknya masih gak ngerti gue. Oke. Yes, gue juga sih sama sih. Unsolved ini kasus unsolved. Iya. Gitu. Lo ada fakta lagi gak? Nggak ada sih, udah gitu dong. Udah gitu. Paling ini aja lah si George-nya, pokoknya keluarga Soder ini tuh kayak bikin suatu papan reklame gitu buat nyari. Dan pada tahun segitu gede banget, kalau nggak salah $10,000 dah. Kaya banget berarti. Iya, berarti emang kaya banget. Berarti kaya banget sih. Udah begitu aja sih. Pokoknya sampai dia meninggal, anak-anaknya nggak pernah ketahuan lah. Wah, ini benar-benar misteri sih. Karena gue sampai nggak nemu motifnya itu si anak diapain anjir. Iya. Iya, ini anak hilang yang gue no comment dan gue bingung tersangkanya siapa. Tapi intinya kalau untuk kebakaran, kalau dari gue pribadi ya untuk kebakaran gitu, itu ada orang di balik itu. Mafianya sih masih bisa masuk akal sih. Setuju gue sama teori Faris. Asuransi itu bagian dari mafianya juga lah gitu. Kartelnya juga lah gitu. Cuma untuk anak hilangnya, wah, unsolved bro. Unsolved bro. Motifnya masih belum tahu sih. Tapi ya paling kita, at least kita tahu ya ada kasus ini ya. Keluarga Soder ini yang benar-benar kehilangan 5 anaknya gitu. Dan gue nggak tahu berarti kalau masih hidup pun udah tua banget ya, udah kayak kakek banget ya. Wah, susah banget ya. Iya sih pokoknya. Udah tua. Pokoknya kalau nggak salah ya, terakhir tuh si Sylvia-nya tuh Bim yang masih umur 2 tahun. Masih ini. Masih hidup sampai sekarang. Iya. Udah tua banget. Iya. Dan pokoknya dia seneng tiap kali ada yang ngomongin kasus ini gitu. Anjay. Iya, jadi katanya biar kasus ini tuh terus tersebar luas, biar pokoknya kemungkinan ada ketemunya masih ada, katanya gitu. Anjay kan, Sylvia aja pakai detektif kita.
Iya, Sylvia mendengar dah podcast Iya. ini ya. Semoga ya gitu. Dan ya paling segitu aja ya untuk kasus keluarga Soder ini. Mungkin kalian juga boleh berteori kemana sih sebenarnya 5 orang ini, anak ini ya gitu. Atau sebenarnya apakah kalian punya tersangka lain, punya fakta lain, itu boleh banget di share di kolom komentar. Segitu aja dari Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.